Saudara, sejak awal pekan ini, mungkin Anda juga menyadari, Harian Kompas menampilkan survei nasional dari Litbang Kompas. Nah, hari ini Litbang Kompas menampilkan hasil survei terkait pengaruh faktor Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 atau yang biasa disebut sebagai Jokowi Effect. Nah, perlu diketahui survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas. Tampilan ini yang kita lihat yang pertama adalah hasil untuk tema keberlanjutan program kerja pemerintahan Jokowi dan potensi elektabilitas Capres. Nah, kalau kita lihat di dalam grafik ini, elektabilitas untuk 3 capres jika memilih untuk meneruskan program Joko Widodo. Hasil survei Litbang Kompas terhadap Ganjar Pranowo, elektabilitasnya sebesar 36,9% dan 30% jika tidak meneruskan program Jokowi. Ini lebih rendah hampir 7%. Sementara kalau kita lihat di Prabowo Subianto, elektabilitasnya 35,4% jika Prabowo memutuskan untuk mengusung meneruskan program Jokowi dan turun menjadi 27,8% jika Prabowo tidak meneruskan program Jokowi. Ini lebih rendah 7,6%. Kalau kita lihat untuk Anies Baswedan 22,1% jika Anies memutuskan untuk meneruskan program Jokowi dan 15,5% jika tidak meneruskan program Jokowi. Ini lebih rendah 6,6%. Nah, ini efek dari keputusan para calon presiden kalau memutuskan meneruskan atau tidak meneruskan program Jokowi. Berikutnya, kami ingatkan kembali hasil survei Litbang Kompas terbaru periode 27 Juli sampai 7 Agustus 2023 tentang elektabilitas Capres dalam simulasi 3 nama. Ganjar Pranowo meraih 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, dan Anies Baswedan 19,2%. Responden yang tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 15,4%. Ini adalah hasil dari survei Litbang Kompas dalam simulasi 3 nama Capres. Nah, selanjutnya yang menarik juga adalah simulasi dukungan Jokowi pada salah satu capres dan seberapa pengaruhnya ke 2 capres lainnya. Jika dukungannya kepada Ganjar Pranowo, maka elektabilitasnya Ganjar di angka 34,9%. Sementara kalau memang pilihannya kepada Ganjar, dampaknya ke Prabowo, elektabilitasnya ada di 29,7% dan elektabilitas Anies menjadi 17,4%. Sementara tidak tahu atau tidak jawab 18% responden. Berikutnya, kalau dukungan Jokowi jatuh kepada Prabowo, ini akan mempengaruhi elektabilitas Ganjar menjadi 30,5% atau turun sekitar 4% dari 34,9%. Dan efeknya terhadap Prabowo, efek dukungan Jokowi, kalau itu dijatuhkan kepada Prabowo Subianto, elektabilitas Prabowo menjadi 35,1% atau naik sekitar 5% dibandingkan tanpa dukungan Jokowi. Sementara Anies Baswedan 17,1%, hampir sama dampaknya kalau simulasi dukungan Jokowi ke Ganjar. Responden yang tidak tahu atau tidak jawab di angka 17,3%. Nah, kalau Jokowi memutuskan untuk mendukung Anies, bagaimana efeknya? Elektabilitas Ganjar di 30,5% sama dengan saat Jokowi mendukung rivalnya Prabowo Subianto. Nah, namun untuk Prabowo Subianto dukungan Jokowi ke Anies membuatnya ke angka 29,9%. Ini hampir sama dengan simulasi Jokowi dukungan Ganjar. Untuk Anies Baswedan sendiri elektabilitasnya cukup besar di angka 20,6%. Atau ini naik sekitar 3% jika ia tidak didukung oleh Jokowi. Responden yang tidak tahu atau tidak jawab cukup besar juga, ini sekitar 19%. Nah, persentase tersebut dari mana saja, responden sebanyak apa, dan bagaimana realisasinya jika dibandingkan dengan survei yang sama sebelumnya? Inilah yang akan dibahas bersama Litbang Kompas dipandu oleh rekan saya Radi Saputro. Silakan Radi. Baik, terima kasih Timothy. Makin seru jelang pemilu presiden 2024, apalagi banyak yang menilai bahwa publik ini bahwa Jokowi Effect masih sangat berpengaruh dalam pemilihan presiden, terutama untuk mendukung salah satu dari bakal calon presiden. Nah, kita akan bahas survei Litbang Kompas ini yang tadi angkanya sudah dibacakan. Survei simulasi pengaruh dukungan Jokowi di Pilpres 2024. Sudah hadir di studio Kompas TV peneliti Litbang Kompas, peneliti senior Litbang Kompas, Toto Suryaning Tias. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi, Mas Randi. Dan tidak hanya Mas Toto yang hadir di studio, turut hadir secara daring juga ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Bang Eriko, kita ketemu lagi nih Bang Eriko. Iya. Dengan dimensi yang berbeda. Jokowi Effect kali ini dari hasil dari Litbang Kompas. Sebelum kita bahas lebih lanjut apa faktor yang membuat Jokowi Effect ini begitu besar pengaruhnya terhadap bakal capres, saya akan minta komentar dulu dari Bung Eriko. Bung Eriko melihat
paparan tadi, hasil survei Litbang Kompas soal faktor Jokowi yang memperketat persaingan bakal capres, terutama saya lihat pengaruhnya cukup besar, cukup signifikan justru ke Pak Prabowo. Karena kalau ke Ganjar sepertinya tidak terlalu signifikan. Memang ada pengaruhnya tapi tidak terlalu besar. Nah, analisis dari Anda bagaimana, Bung Eriko? Ya, pertama-tama saya di sini mau mengucapkan selamat dulu kepada adinda saya Andre Rosiade yang putrinya baru melaksanakan pernikahan di Jepang. Semoga menjadi keluarga yang samawa ya, adinda. Selamat nih udah Andre. Ya, harus. Kita boleh berkompetisi, tetapi tidak boleh mengabaikan bahwa sudah bersahabat, bersaudara sedemikian lama. Jadi dari mulai 2014 Radi 2019 sampai saat ini kita selalu muncul bersama-sama. Jadi ini menarik. Baik. Kita bahas selalu seperti ini, yaitu mengenai hasil survei. Ya. Nah, Mas Radi, saya harus berbicara jujur. Kalau melihat secara data dan angka, bahwa memang sudah ada yang namanya rebound. Nah, itu saya rasa kita sepakat untuk hal itu, bahwa ada rebound dari yang namanya Mas Ganjar setelah pada waktu Maret, pada waktu itu juga kan ada Litbang Kompas dan survei-survei lain juga melihat bahwa terjadi penurunan di Mas Ganjar, di mana pada waktu itu yang soal FIFA dan lain-lain. Nah, saat ini kalau kita melihat, memang tidak bisa kita pungkiri pengaruh daripada Bapak Presiden Joko Widodo. Nggak usah jauh-jauh, Mas Radi maupun semua pemirsa yang menonton di Kompas TV ini, hari ini saja headline Kompas sudah jelas bahwa ditunggu kedatangan Bapak Presiden Joko Widodo di Afrika. Itu memberikan semangat baru di Afrika. Nah, apalagi di dalam negeri yang katakan tingkat popularitas beliau belum pernah lebih tinggi dari itu dalam sejarah, 81-82%. Dan ini sangat wajar. Endorsement ini itu yang diharapkan kepada para calon presiden. Nah, hanya kan ini kan sekarang kalau kita melihat, tentu kembalinya daripada para calon pemilih ini mengendorse Mas Ganjar Pranowo tentu tidak bisa langsung kembali secara secara revolusioner atau secara cepat. Ini kan masing-masing masih dilihat. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa Mas Rabi, bahwa Mas Ganjar masih di dalam proses sebagai gubernur Jawa Tengah. Dan itu terjadi sampai tanggal 5 September nanti. Nah, yang ketiga, ini yang nanti akan ditunggu oleh masyarakat. Kita lihat nanti. 1 bulan yang lalu, kalau Mas Radi ingat, saya dengan Bung Timothy juga, itu membahas bahwa nanti akan ada perubahan pada 1 bulan ke depan, dan ini terjadi. Nah, nanti kita lihat hasil survei 1 bulan ke depan lagi setelah Mas Ganjar sudah selesai sebagai gubernur Jawa Tengah dan bisa full untuk melakukan kegiatan kampanye untuk sebagai calon presiden. Di samping juga calon wakil presiden juga nanti akan membuat ini menjadi semakin menarik. Itu kalau yang bisa saya sampaikan sampai saat ini, Mas Ray. Baik, nanti saya juga akan tagih Bung Eriko nih, nanti 1 bulan ke depan kata Bung Eriko akan ada dampaknya. Nanti kita undang lagi nih Bung Eriko untuk berdialog jika nanti ada perubahan dalam hasil survei yang akan datang ya. Nah, betul. Saya kan ke Bung Andre. Bung Andre, signifikan sekali tampaknya dari pengaruh dukungan Presiden Joko Widodo terhadap Prabowo Subianto. Ini kalau saya lihat angkanya bisa sampai mencapai angka berapa ini? 35,1% ya, Mas Toto ya, kalau saya tidak salah ini. Ya, 35,1%. 35,1%. Ini dukungan Jokowi pada Prabowo berdasarkan hasil Litbang Kompas. Ini naiknya 5% jika dibandingkan Pak Prabowo tidak didukung Presiden Joko Widodo dalam Pilpres nanti. Anda memang melihatnya ini efektivitas kebersamaan Prabowo dengan Jokowi selama ini atau seperti apa? Ya. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih sama senior saya, abang saya Bang Eriko tadi ucapannya. Terima kasih Bang. Itulah indahnya ya, bahwa kita boleh berbeda partai politik, boleh berbeda pilihan calon presiden, tapi kebersamaan kita sebagai anak bangsa tetap terjaga. Ini harus menjadi catatan, menjadi contoh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Siapapun pilihan kita nanti di 14 Februari, siapapun yang terpilih, harus kita dukung bersama-sama karena itu presiden pilihan rakyat, presiden kita semua. Jadi gitu. Nah, kembali soal survei Litbang Kompas, tentu sekali lagi Pak Prabowo berulang-ulang kali secara terbuka di berbagai tempat selalu menyampaikan bahwa pertama beliau akan melanjutkan
pemerintahan Pak Jokowi. Dan bahkan ya itu dilakukan oleh Pak Prabowo berulang-ulang kali di berbagai kesempatan. Nah, bahkan ya juga Pak Prabowo juga tidak malu-malu menyampaikan, saya tidak malu-malu untuk menyampaikan bahwa saya belajar banyak dari Pak Jokowi. Nah, masyarakat mungkin melihat kejujuran, ketulusan, dan komitmen Pak Prabowo selama 3,5 tahun ini membantu Pak Jokowi di kabinet. Ya, alhamdulillah kita bisa lihat, nanti mungkin Mas Toto bisa sampaikan, bahwa dulu mungkin pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf begitu sedikit yang melihat atau memilih Pak Prabowo. Tapi alhamdulillah saat ini ya pemilih Pak Jokowi yang bersama Kiai Ma'ruf di 2019 sudah terus bergeser memilih Pak Prabowo karena melihat ketulusan dan kesungguhan Pak Prabowo berkomitmen akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat pemilih Pak Prabowo 2019 yang sempat dalam tanda kutip marah melihat Pak Prabowo sempat bergabung dengan Pak Jokowi melakukan rekonsiliasi, tapi ternyata melihat realita, kenyataan dan fakta bahwa rekonsiliasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini pilihan terbaik bagi bangsa dan negara, sehingga bangsa ini bersatu, bangsa ini kuat, kita mampu menghadapi pandemi dan menghadapi krisis. Alhamdulillah pemilih yang sempat lari ke Mas Anies itu perlahan juga sudah kembali, mayoritas pemilih 2019 Pak Prabowo sudah kembali. Ya, alhamdulillah kita syukuri. Nah, dan sekali lagi itulah Pak Prabowo ya ingin selalu merangkul dan bersatu. Hanya memang sayang survei Litbang Kompas ini tidak sempat memotret hasil deklarasi 13 Agustus. Nah, saya dengar dari berbagai informasi yang saya dapatkan, kalau di survei Litbang Kompas ini Mas Toto, bedanya berapa persen Mas? Head to head 7% ya? 5 atau 7% Mas Toto? Sekitar 5 lebih ya. Nah, saya dapat informasi ada lembaga survei yang telah melakukan survei memotret hasil hasil deklarasi PAN dan PKB bersama-sama 13 Agustus tuh disparitasnya kembali menjadi 11%. Jadi kita tunggulah hasilnya. Tapi memang apapun hasil survei Litbang Kompas ini tentu menjadi masukan, menjadi bahan evaluasi dan menjadi penyemangat bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi sehingga Pak Prabowo kami hantarkan menjadi presiden 2024-2029 yang merupakan bagian keberlanjutan pemerintah Pak Jokowi sebelumnya. Baik, Bung Andre, itu dari kacamata para politisi, Bung Andre sama Bung Eriko. Nah, tapi kita juga pengen tahu data sesungguhnya bagaimana ini Mas Sato. Karena memang dalam persaingan politik ini sekarang Presiden Jokowi ini pengaruhnya memang masih susah untuk terabaikan gitu ya kehadirannya. Nah, bahkan posisi politiknya semakin signifikan menjadi faktor yang paling mempengaruhi rujukan pilihan pada bakal calon presiden ini. Kenapa ini bisa terjadi sebenarnya Mas Sato? Ya, kalau kita lihat dari angka-angka tadi yang disinggung sebetulnya hanya beberapa aspek yang bisa diukur yang kebetulan kami tanyakan ya. Jadi satu, ada korelasi positif antara tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dengan kenaikan istilahnya preferensi responden terhadap pilihan capres jika capres itu direkomendasikan oleh Jokowi. Jadi yang dari sekitar 5 kali periode survei, angkanya naik dari sekitar 15%, kemudian 16%, naik jadi 18%. Jadi kalau ada calon yang direkomendasikan oleh Jokowi, pada survei yang terakhir ini ada 18% responden yang menyatakan akan mengikuti rekomendasi Jokowi itu. Nah, angka itu juga sama dengan tingkat elektabilitas, tingkat kenaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah, di mana sekarang mencapai 74,3%. Jadi sekitar 3/4 dari seluruh proporsi responden. Nah, itu angka yang paling tinggi sepanjang pemerintahannya Pak Jokowi. Termasuk juga dibandingkan jika dengan periode pertama. Tetapi begini, kita juga harus ingat sebetulnya kepatuhan atau dalam tanda petik kesediaan responden untuk mengikuti rekomendasi dari seorang kepala negara itu maknanya apa sih? Sebetulnya kalau kita melihat pada pertanyaan-pertanyaan yang lain, jawaban-jawaban responden itu mengindikasikan satu, bahwa citra Presiden Jokowi itu
dipandang baik sebagai personal. Oke. Yang kedua, ya ini yang kita tidak bisa ukur. Kecintaan publik terhadap Presiden Jokowi sebagai personal itu tinggi. Oke. Nah itu kita bisa lihat di dalam komentar-komentar di dalam media sosial. Jadi dua aspek itu yang tidak banyak kita tampilkan di sini, tetapi dia menjadi baseline, menjadi dasar. Ada juga sisi, kalau kita mau kritis, sebetulnya juga sisi yang kita juga cukup harus pertanyakan, bahwa masyarakat kita ternyata juga karakteristik patronalistiknya masih kuat. Masih kuat. Jadi begitu ada sosok yang kuat, ya masyarakat kita cenderung akan mengikuti sosok itu, termasuk juga istilahnya rekomendasi atau arahan-arahannya. Kalau kata anak sekarang susah move on gitu ya? Bisa dibilang begitu, susah move on. Jadi Susah move on. cinta kepada Pak Jokowi, Ya. citranya dipandang baik, bersih, apalagi hasil kinerja pembangunan infrastruktur dan lain-lain itu dipandang berhasil oleh mayoritas responden, bahkan oleh respondennya dari pemilih Pak Prabowo tadi. Oke. Dan bahkan sampai membuat dalam tanda petik sedikit patah hati Oke. pada pemilihnya Pak Jokowi sendiri. Jadi kalau di grafik itu kelihatan pemilihnya Pak Prabowo itu justru naik apresiasinya, sementara pemilihnya Pak Jokowi sedikit turun dalam soal keyakinan. Jadi ada yang patah hati juga sebagian. Oke. Itu yang tidak terlihat di permukaan. Baik. Nah, saya kan kembali ke data juga nih Mas Toto, soal dukungan Jokowi terhadap bakal capres Prabowo dan juga Ganjar. Tapi kita lihat untuk bakal capres Anies Baswedan ini tidak terlalu signifikan begitu ya, dampaknya. Sedangkan untuk Prabowo dan Ganjar, ya meskipun Ganjar naik sedikit, ini bisa dianalisis nanti lebih lanjut oleh Mas Toto mengapa demikian naiknya sedikit, dan Prabowo kenapa signifikan, dan juga kenapa Ganjar juga tidak terlalu terpengaruh dengan efek Jokowi efek ini. Ya, pertama-tama angka-angka yang diperoleh oleh 3 kandidat ya, itu sebetulnya sudah, kalau menurut kami itu sudah cukup jenuh. Dalam arti pemilih yang ingin memilih capres itu sebetulnya sudah mulai mengelompok secara kuat ya. Sehingga kita bisa lihat ketika ada rekomendasi dari Presiden Jokowi untuk memilih, misalnya ya, ini kan pertanyaan pengandaian ya di kuesioner itu. Jika Presiden Jokowi itu menyatakan mendukung kepada salah satu calon, itu Anda pilihannya bagaimana? Gitu. Nah itu kita bisa lihat bahwa pergerakannya tidak terlalu besar, terutama untuk pemilih Ganjar Pranowo. Artinya apa? Artinya pemilih Ganjar Pranowo itu sebenarnya tidak usah disuruh oleh Pak Jokowi, sudah milih. Karena memang satu partai begitu? Ada banyak hal. Kita harus ingat tipologi pemilih partai politik dan pemilih kandidat di Indonesia, di mana khusus untuk partai-partai yang lama, terutama PDI Perjuangan, itu sifatnya pemilih ideologis. Jadi tanpa disuruh pun sebetulnya dia sudah mengelompok ke sana. Kemudian yang kedua, untuk Pak Prabowo sebetulnya juga kenaikannya tidak terlalu besar juga. Dari sekitar 5% itu nggak terlalu besar ya sebenarnya? Tidak terlalu besar, karena kalau kita pakai margin error dikali 2 plus minus, itu kan masih 5, karena masih ada margin error itu. Betul, tadi. Karena 265 ini 265 kali 2, jadi 5,3. Jadi sebetulnya masih masuk dalam margin error. Kemudian untuk Pak Anies memang karakteristiknya ya, karena Pak Anies ini kan sudah mendeklarasikan perubahan dan perbaikan, tapi ada perubahannya yang kuat di sana, sehingga memang kita lihat pertambahan respondennya relatif kecil ya, dari sekitar 19% dia hanya menjadi 20%, 20,6% gitu. Lebih banyak malahan ketika Jokowi itu, kita harus lihat juga yang tidak tahu. Ketika Jokowi memberikan rekomendasi kepada Prabowo maupun rekomendasi kepada Anies, kita harus lihat pertambahan kelompok yang ini tidak tahu atau tidak menjawab itu. Dia dari 15% naik menjadi 17% dan juga naik menjadi 19% kalau rekomendasi diberikan kepada Anies Baswedan. Artinya ada banyak juga responden yang lalu menjadi tidak punya pilihan, entah golput, entah lain-lain, tapi dia lalu tidak mencoblos atau dan seterusnya. Baik. Nah, yang jadi tanda tanya juga sebenarnya begini, kalau misalnya dukungan kepada Ganjar Pranowo tidak terlalu signifikan begitu ya, karena memang ada beberapa faktor, sedangkan Prabowo signifikan. Meskipun
tidak banyak, tidak Masih dalam margin ya. ya disparitasnya tidak terlalu besar begitu. Nanti saya akan tanyakan ke dua narasumber saya, Bung Eriko dan Bung Andre Rosiade. Ini Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini menuai hasil dari Pak Jokowi. Pak Jokowi sudah menyusun ini sejak tahun 2014 sampai hari ini. Dan itu seperti dalam tanda kutip kedua bakal capres ini dimanjakan dengan program-program yang sudah disusun oleh Pak Jokowi. Nah, yang jadi pertanyaan publik tentu saja, bagaimana orisinalitas dari para bakal calon presiden ini melalui program-program yang akan dijual mereka ke masyarakat, rakyat, yang akan memilih mereka nanti di pemilu presiden 2024. Apakah akan juga signifikan mempengaruhi elektabilitas mereka? Saya akan nanti tanyakan kepada Bung Andre Rosiade dan juga Bung Eriko Sotarduga selepas jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetap. Sapa Indonesia Pagi masih seru membahas faktor Jokowi memperketat persaingan. Ini Jokowi efek yang sudah dipaparkan dalam survei Litbang Kompas tadi. Nah, saya tadi sebelum jeda menanyakan kepada dua narasumber saya, Bung Eriko Sotarduga dari DPP PDI Perjuangan dan juga Andre Rosiade dari Partai Gerindra. Saya akan ke Bung Eriko dulu. Saya tadi sempat singgung soal orisinalitas program bakal capres, dalam hal ini Mas Ganjar Pranowo. Ini kan kita punya limpahan yang positif begitu dari Pak Jokowi yang sudah disusun dari 2014 begitu ya. Ini dalam tanda kutip cukup dimanjakan lah para bakal capres sekarang, termasuk Pak Prabowo juga. Saya akan tanyakan untuk Mas Ganjar dulu dari DPP PDI Perjuangan. Apakah punya orisinalitas tersendiri dibandingkan program-program yang sudah disusun Pak Jokowi? Karena saya lihat ya kebanyakan para bakal capres itu ngomong, saya akan melanjutkan program Pak Jokowi. Orisinalitas dari Mas Ganjar sendiri kalau Anda lihat seperti apa? Begini, Mas Radi dan seluruh pemirsa yang menyaksikan di Kompas TV ini, bahwa tidak bisa dipungkiri, Ya. pemimpin berikutnya ini harus meneruskan program perjuangan Bapak Presiden Jokowi. Itu wajib. Kenapa? Itu yang diinginkan masyarakat. Sebenarnya dalam situasi ini rakyat ini sudah sangat cerdas. Artinya, jangan dong nanti pemimpin yang baru kemudian merubah semuanya yang akhirnya tidak pernah kita mencapai sasaran menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Itu yang pertama, Mas Radi. Yang kedua, apakah semua yang dikerjakan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai kader PDI Perjuangan yang nanti kami harapkan diteruskan oleh Mas Ganjar sudah semuanya berhasil dan sempurna? Kan tidak juga. Bahwa masih ada yang kurang, yes. Itulah yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo agar tidak salah memimpin, sehingga pemimpin yang ke depan nanti ini bisa meneruskan dan melakukan yang tentunya lebih baik. Nah, di sini keuntungannya dari Mas Ganjar, bahwa dia sudah memahami, apalagi beliau sudah menjadi katakan gubernur kepala daerah yang sudah dalam tingkat provinsi sudah mengalami hal-hal yang dilakukan sehari-hari, apalagi nanti menjadi presiden. Nah, yang ketiga, bahwa Mas Ganjar memahami betul, inilah yang disebut orisinalitas, bahwa nanti yang diperlukan ini adalah bagaimana masa depan generasi muda yang nanti akan memilih kurang lebih 56% dari pemilih nanti di tahun 2024. Bagaimana generasi Y dan seterusnya. Nah, itulah yang menjadi fokus daripada Mas Ganjar, meneruskan dan ada orisinalitas dalam hal ini. Itu yang saya sebut tadi, Mas Radi, di awal, bahwa ini tentu belum bisa dilakukan karena beliau sekarang masih menjadi gubernur. Jadi kita tidak bisa pungkiri, betul yang dikatakan Mas Toto tadi, bahwa endorsement dari Bapak Presiden Joko Widodo tentu sangat penting. Tapi kalau kita mau lihat dari data, Mas Toto yang menyampaikan tadi, bahwa endorsement itu mengakibatkan kepada Pak Prabowo 35,1, kepada Mas Ganjar 34,9, 0,2%. Dan jangan lupa, bahwa kalau di head to head, betul, Pak Prabowo masih unggul, itu harus jujur kita akui. Tadi tidak sampai, tadi Mas Toto sendiri yang menyampaikan tidak sampai 2 kali dari margin of error, kurang lebih 4%. Pada waktu survei sebelumnya yang dilakukan oleh survei lain, survei katakan LSI, itu kurang lebih mendekati 10%. Jadi kalau kita melihat reboundnya ini ada. Nah, yang menarik ini nanti, disinilah rakyat akan menentukan nanti pada 3 bulan terakhir seperti apa. Itu yang tadi Mas Radi sampaikan, originalitas. Endorsement, yes, jelas. Ini kan nanti akan katakan dua pasang ini benar-benar dikatakan representasikan sebagai endorsement. Tetapi akhirnya rakyat akan melihat originalitas seperti apa yang
yang akan dilakukan oleh calon pemimpin ini nanti, apa yang akan dilakukan. Nah, inilah program ini, sosialisasi ini, Mas Radi, penting sekali kerjasama antara partai, relawan, dan juga masyarakat. Ini seperti ini, jaket yang saya pakai ini dikirim dari salah satu relawan yang dari Belitung. Mereka mempunyai originalitas sendiri. Nah, ini yang kita inginkan nanti, bahwa Ganjar itu adalah rakyat, bahwa rakyat itu bersama dengan Ganjar. Ganjar itu adalah kita. Nah, itu yang paling utama. Di situ nanti program-program pada akhir ini yang menentukannya, bukan pada saat sekarang. Dan saya rasa Mas Toto, saya sepakat dengan Mas Toto dalam hal ini. Begitu, Mas Radi. Baik, lagi-lagi saya juga akan tagih lagi nih sama Bung Eriko nanti kalau memang Ganjar sudah tidak lagi aktif sebagai pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah, orisinalitasnya akan lebih terlihat begitu ya. Kita akan tagih lagi apa yang jadi program-program unggulan Ganjar di luar program yang sudah disusun oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kita ke Bung Andre. Bung Andre, sebagai sosok yang paling diuntungkan lah boleh dikatakan kalau kata survei Litbang Kompas, karena meskipun tidak signifikan tapi lebih besar lah pengaruhnya ke Pak Prabowo dibandingkan ke Pak Ganjar Pranowo begitu. Ini saya lagi menanyakan hal-hal yang sama pada Bung Andre. Orisinalitas yang diusung Pak Prabowo, karena sekarang kita lihat ya publik menilainya sepertinya hanya seolah-olah hanya sekedar gimmick begitu. Pak Prabowo bareng dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo ada di momen yang sama dengan Pak Jokowi, tapi belum ada statement-statement Pak Prabowo yang orisinil gitu dibandingkan dengan program-program yang sudah ada dari Pak Jokowi. Respons Anda, Bung Andre? Pak Prabowo itu kan sudah ikut kontestasi pertama 2009 ya, menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, bosnya Bang Eriko. Jadi kita PDI dan Gerindra itu secara ideologis sudah sangat dekat sejak dulu ya, karena memang sama-sama partai nasionalis yang mengedepankan visi kerakyatan dan juga gotong royong. Lalu 2014 Pak Prabowo pernah maju kontestasi Pilpres dan juga 2019. Jadi Pak Prabowo itu sudah 3 kali, 2009, 2014, 2019 memaparkan program-program beliau. Dan kalau kita mau jujur, program Capres Pak Prabowo dan Pak Jokowi dulu juga mirip-mirip, hanya beda saja soal narasi Misalnya Pak Jokowi bilang hilirisasi, Pak Prabowo bilang hentikan kebocoran-kebocoran. Nah, sejak Pak Prabowo bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi di 2019 yang lalu, seluruh program Pak Prabowo sudah diserahkan ke Pak Jokowi. Dan alhamdulillah banyak hal yang juga diadopsi oleh pemerintahan Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo, tadi saya sudah sampaikan sebelum saya bicara yang sesi ini, bahwa Pak Prabowo selama 3,5 tahun itu ikut bersama Pak Jokowi. Beliau melihat langsung bagaimana dalam rapat-rapat kabinet berdiskusi langsung bersama-sama Pak Jokowi dengan menteri-menteri lain dalam mengambil keputusan. Disitulah Pak Prabowo menyampaikan, pertama beliau bersyukur bisa bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi dan beliau tidak menyesal untuk memutuskan bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi. Yang ketiga, beliau menyampaikan bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi, ya. Sehingga beliau sampaikan secara tegas, ini bukan gimmick, tapi komitmen bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Sehingga rakyat dan survei Litbang Kompas itu terlihat bahwa memang masyarakat percaya bahwa yang bisa melanjutkan pemimpinan Pak Jokowi itu ya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo secara tegas berulang-ulang kali bahwa beliau akan melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi. Bahwa beliau tidak malu-malu menyampaikan belajar banyak dari Pak Jokowi. Dan paling penting, rakyat lihat selama 3,5 tahun Pak Prabowo bergabung dalam pemerintah Pak Jokowi, Pak Prabowo selalu hadir di samping dan di belakang Pak Jokowi dalam mensukseskan pemerintahan Pak Jokowi. Termasuk, ya mohon maaf ya, beberapa waktu yang lalu ya, kita terjadi kehebohan di bulan Maret yang lalu. Ya, bagaimana rencananya Pak Jokowi kan ingin Indonesia ini sukses, mohon maaf, mengadakan Piala Dunia U20. Untuk apa? Kalau sukses Piala Dunia U20, otomatis Presiden Jokowi akan ikut ya mengajukan proposal untuk melaksanakan World Cup dan juga Olimpiade nantinya di Indonesia. Itu akan meninggalkan legacy besar dari pemerintah Pak Jokowi. Nah, Pak Prabowo mendukung langkah-langkah itu. Sehingga masyarakat secara rasional, objektif, yang dulu dalam tanda kutip pendukung Pak Jokowi memusuhi Pak Prabowo, ya
tapi dengan politik Pak Prabowo yang merangkul bukan memukul, yang ingin demokrasi yang santun, demokrasi yang sehat, dan demokrasi yang menciptakan persatuan. Perlahan tapi pasti pendukung Pak Jokowi melihat ketulusan dan kesungguhan Pak Prabowo ini terus bergeser. Dulu Mas Ganjar ada 70% lebih pendukung Pak Jokowi mendukung Mas Ganjar. Sekarang kalau Mas Toto bisa sampaikan mungkin jauh di bawah 50% pendukung Pak Jokowi yang masih bertahan memilih Mas Ganjar. Ini menunjukkan apa? Bahwa pemilih Pak Jokowi rasional dan objektif melihat bahwa sesungguhnya 2024-2009 yang bisa melanjutkan pemerintahan Pak Jokowi namanya Prabowo Subianto. Tapi jangan juga nyinggung-nyinggung luka lama U20 ya, Bung Eriko ya. Ya, saya Oke, itu hanya guyonan sedikit saja, Bung Andre. Menyampaikan narasinya, contoh. Oke. Boleh sedikit? Iya, silakan. Singkat, Bung Eriko. Oh, ya sepertinya ada kendala komunikasi, Bung Eriko. Kami tidak bisa. Saya berterima kasih. Oh, baik. Silakan. Iya, bahwa sudah diingatkan hal seperti itu, tapi kita memang harus ingat bersama tujuan Indonesia didirikan di pembukaan Undang-Undang Dasar adalah apa? Untuk memberi kebebasan, untuk apa? Supaya semua negara di dunia boleh merdeka melakukan apa yang dikehendaki. Itu satu. Kedua, nanti pada saatnya nanti kan tentu ada. Ini kan belum didaftarkan di KPU. Nanti bersama calon wakil presiden tentu akan didaftarkan oleh partai politik. Jadi kita tunggu Mas Radi nanti di saat itu baru nanti akan lihat seperti apa program-program, begitu juga nanti bagaimana cara rakyat melihat siapa calon pemimpinnya. Baik, saya juga harus tanyakan ke Mas Toto ini, faktor Jokowi yang menjadi aspek yang bisa memoderasi pilihan politik publik. Apa yang bisa dibuktikan dari hal ini, Mas Toto? Ya tadi, apa yang direkomendasikan oleh Pak Jokowi ini, dia bisa mempengaruhi elektabilitas dari kandidat-kandidat capres. Tapi juga kita bisa melihat memang ada pergerakan ya. Jadi misalnya kenapa tadi dibilang juga kenapa Pak Prabowo itu elektabilitasnya cenderung kuat ya. Karena memang pemilih Pak Prabowo di pemilu 2019 itu memang semakin membesar ya. Jadi yang tadinya dia memilih calon yang lain sekarang kembali memilih Pak Prabowo. Jadi yang terjadi itu. Sementara di pemilihnya Pak Ganjar ini sebaliknya memang tadi juga disinggung memang benar yang sekarang pemilih Jokowi yang dia memilih Ganjar itu angkanya di 63%. Jadi memang dari segi komposisi kalau kita lihat itu sebagai salah satu bentuk loyalitas, memang loyalitasnya lebih tinggi di Pak Prabowo. Akan tetapi kita juga harus melihat sisi yang lain. Secara keseluruhan, elektabilitas dari Ganjar Pranowo itu lebih konsisten, Mas Andre. Sementara elektabilitas dari Pak Prabowo itu cenderung lebih fluktuatif. Nah memang tadi disinggung apakah dengan bergabungnya Golkar dan PAN ini fluktuasi itu akan naik, bukannya turun misalnya. Akan tetapi kan kita juga bisa lihat, ternyata endorsement dari Pak Jokowi itu sangat berpengaruh kepada Pak Prabowo, tapi kurang berpengaruh kepada Pak Ganjar. Nah, sehingga kalau misalnya terjadi, ternyata rekomendasinya jatuh kepada Pak Ganjar, misalnya kan jadi bola panas kan, jadi sesuatu yang ini. Kemudian yang berikutnya juga kita harus ingat bagaimana sebetulnya kandidat-kandidat ini dia tampil dan memberikan performance komunikasi politik kepada publik. Karena ini waktu-waktu yang rawan. Sebetulnya kalau kita lihat angka-angka tadi kan sudah cukup jenuh. Yang kedua sebetulnya tetap kompetitif. Jadi meskipun saya lihat yang mengambang juga masih banyak karena di atas 15%. Tadi ada yang sampai 17%. Bahkan ada yang 19. Ada yang 19 ketika rekomendasi kepada Anies. Meskipun itu kemungkinannya lebih kecil ya. Tapi artinya tingkat competitiveness dari pemilu ini sebetulnya masih tetap tinggi. Sehingga performance dan komunikasi politik dari masing-masing kandidat itu akan tetap bisa mempengaruhi hasil akhir. Baik. Untuk
pertanyaan terakhir saya pada narasumber saya dari kedua partai politik, Partai Gerindra dan juga PDI Perjuangan. Saya akan ke Bung Andre Rosiade terlebih dahulu. Ini singkat Bung Andre, Ya, beberapa bulan lagi lah ini kita akan mendaftarkan bakal calon pemimpin kita yang bisa dikerjakan sebagai mesin mesin partai ini sebagai mesin untuk menggerakkan ide, gagasan yang juga membantu Pak Prabowo sebagai bakal capres dari Partai Gerindra. Kira-kira bagaimana Anda bisa menuturkan hal ini? ya, kita tentu akan bekerja lebih keras lagi ya. Contoh ya, saya sekarang ada posisi di luar negeri. Insya Allah setelah saya pulang hari Minggu besok, Senin atau Selasa, saya langsung bergerak bekerja di dapil selama seminggu, berkeliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari RW ke RW, dari RT ke RT, dari rumah ke rumah, langsung turun ke lapangan menyapa masyarakat. Itu bagian cara ya kita terus mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama memilih Pak Prabowo. Itu dalam segi saya sebagai kader Gerindra. Oke. Dalam segi sebagai pimpinan partai, setelah kami melakukan deklarasi, saya juga akan melakukan konsolidasi dengan partai-partai pendukung Pak Prabowo yang sudah bersepakat mengusung Pak Prabowo di Sumatera Barat nantinya. Kita akan bertemu dengan teman-teman Golkar, teman-teman PAN, teman-teman PKB lagi, teman-teman Partai Bulan Bintang, Gelora, dan mudah-mudahan setelah ini PSI juga bisa bergabung dengan kami. Karena sekali lagi Pak Prabowo mengedepankan politik dan kerjasama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, tanpa politik tinggi seranting. Sehingga ini yang memberikan kenyamanan dari teman-teman. Pak Prabowo ingin merangkul, bukan memukul. Pak Prabowo ingin menciptakan persatuan, bukan perpecahan. Baik. Bung Eriko, parpol sebagai mesin politik harus jalan juga ini, jangan diam-diam aja. Padahal sudah dekat soalnya. Ini biar cepat panas dan juga Mas Ganjar biar elektabilitasnya juga moncer gitu. Upaya apa sih yang akan dilakukan? Ya. Mas Adi, coba kalau dilihat ya, dengan keterbatasan waktu dan masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah saja, ya kita bersyukur bahwa sudah ada rebound, bahwa belum maksimal. Yes. Tetapi kan ini sebentar lagi waktunya untuk beliau bisa lebih jauh lagi untuk berkumpul dengan masyarakat, dengan rakyat yang nanti akan memilihnya. Dan jangan lupa bahwa ini kan semua masih proses yang cukup panjang sampai nanti pendaftaran. Wakil presidennya saja belum ditentukan, calon wakil presiden. Nah, ini yang ditunggu oleh rakyat sebenarnya. Rakyat ini sudah sangat mumpuni karena setiap hari dilihat di Kompas TV seperti ini, belajar melihat, apalagi ada Mas Toto tadi, ini yang membuat masyarakat lebih optimis lagi. Dan mereka belum menentukan pilihannya, Mas Radi. Ini 3 bulan terakhir ini setelah ada orisinalitas dan mereka bertemu dengan calonnya secara langsung dan melihat nyata seperti apa, nah di situ nanti akan ditentukan pilihannya. Makanya kalau kita lihat dari data-data Kompas tadi, masih banyak kemungkinan perubahan terjadi. Sehingga kalau mau dikatakan, ini istilahnya kita masih baru memulai. Kalau dikatakan memanaskan mesin, ya disinilah kami nanti akan bekerja sama dengan seluruh relawan dan juga masyarakat langsung, door to door. Dan itu sudah dimulai kemarin di tanggal 19 Agustus, kita door to door di masyarakat secara langsung. Yakinlah, Mas Adi, 1 bulan ke depan kami diundang, nanti ini akan ada perubahan yang signifikan. Terima kasih. Nanti saya undang lagi Bung Eriko, janji ya, berarti akan ada inovasi-inovasi tidak hanya dari Mas Ganjar tapi juga dari partai politik. Nah, dari perbincangan kita pagi hari ini bukan hanya Jokowi efek yang diharapkan oleh publik tentunya. Inovasi, gagasan, program-program yang fresh gitu ya sebagai orisinalitas bakal calon presiden juga diharapkan. Tentunya nanti partai politik sebagai mesin politik juga harus menyokong, memberikan ide dan gagasan yang kompetitif untuk meraih suara rakyat di pemilu presiden 2024. Baik, terima kasih para narasumber, Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sutarduga, ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade dan Mas Toto Suryaningtyas, peneliti senior Litbang Kompas, telah berbagi informasi di Sapa Indonesia pagi kali ini. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih.